Ini sesungguhnya sudah diperkatakan yang memberi peringatan laku kepada kalian. Baina yadayya di depanku ada siksa syadid yang dahsyat, yang berat, yang besar. Syadid. Kalau syadid itu terus sadat buntu. Kalau pakai shin syadid itu berat, besar, dahsyat. Qala maka berkata Abu paman Nabi Abu Lahab bin Abdullah, tabban laka, celaka kamu Muhammad, tabban ya, celaka. Alihan apa karena ini jawabkan kamu panggil kita, maka nazala turunlah tabbat yada Abi Lahab bin Abdullah. Yaitu dari kalangan orang yang beriman juga berkafir. Nah itu kejadian itu ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat ini langsung Nabi bergegas keluar naik ke bukit Safa berteriak ya Subah, ya Subah. Bisa diartikan ya Subah itu selamat pagi juga bisa. Kalau selamat pagi biasa pakai Subah al-khair. Jawabannya begitu. Ini Nabi pakai ya Subah. Jadi langsung mereka orang kafir Quraisy termasuk juga orang yang beriman ada di situ. Mereka menjawab hadal ladzi yatifu, yang kafir mengatakan hadal ladzi yatifu. Ini orang siapa yang teriak-teriak? Ada yang mengatakan Muhammad. Fajtama'u ilaihi, langsung pada kumpul di hadapan Nabi. Kemudian Nabi berkata ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muthalib. Dipanggil satu-satu dari kabilah. Kumpul, Nabi berkata ara'aitu lalu akhbartukum anna khairan takhruju bi safahi ila al-jabal. Pendapat kalian bagaimana kalau aku kasih tahu ada satu kuda keluar membawa atau menumpahkan sesuatu dari gunung ini. Pendapat kalian bagaimana kalau aku beritakan kalian ada kuda turun dari gunung menumpahkan sesuatu? Maka aku tunggu sedikit, kalian percaya nggak sama aku? Mereka pun menjawab, menjawab alaika dari enggak pernah kami itu mencela kamu, menganggap kamu berbohong, meyakini enggak pernah. Maka Nabi langsung berkata, sesungguhnya aku ini yang memberi peringatan kalian, di depan saya ini ada siksa yang pedih. Maka adalah mengatakan tabban laka. Tadi kan ada bahasa lagi tabban laka, celaka kamu Muhammad. Jama'atama jama'atama lihat. Apa hanya karena ini kamu kumpulkan kami semua ini? Kemudian Nabi berdiri turunlah surat ini. Tabbat yada Abi Lahab bin Abdullah. Dan ketika dibaca oleh Nabi ayat ini, istrinya Abu Lahab dengar. Mana zala fi
Maka langsung bergegas dia juga datang kepada Nabi lagi duduk di Masjidil Haram dekat Ka'bah, ditemani Abu Bakar. Dan di tangannya istrinya Abu Lahab itu menggenggam batu. Dan ketika itu istrinya Abu Lahab itu berdiri pas di depan Nabi Abu Bakar, mau ambil pandangannya itu istrinya, sehingga tidak bisa melihat Nabi. Kuasanya Allah itu berdua duduk di dekat Ka'bah, sudah depan Nabi, nggak bisa melihat Nabi. Yang dilihat cuma Abu Bakar, sehingga istrinya Abu Lahab itu berkatanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, temanmu itu mencela aku kan? Demi Allah kan? Ya demi Allah juga. Wallahi katanya istrinya Abu Lahab, walaupun dia masih kafir beriman, wallahi bahasanya dia, kalau ketemu dia tak pukul itu mulutnya pakai batu itu. Dari itu kurang ajarnya istrinya Abu Lahab itu. Demi Allah, inilah qaimatun mudammiman asyaina. Ketemu tak bunuh pokoknya. Wa amrohu abada, enggak mau aku mentaati perintahnya, enggak mau aku mengikuti ajarannya. Katanya istrinya Abu Lahab. Langsung pulang. Abu Bakar langsung tanya kepada Nabi, ya Rasul, kamu tahu enggak? Kamu enggak lihat ya Rasul itu istrinya Abu Lahab. Dia melihat kamu, dia melihat kamu. Maka Nabi katakan, marah ini enggak, dia tidak melihat saya. Allah telah mengambil pandangannya dari aku. Dia enggak bisa lihat saya. Bahkan biasa bersama Rasulullah mudahkan cuma yasukuna. Jadi ini orang-orang pers memberi gelar Nabi itu mudah iman. Kalau alam yang pas artinya itu apa? Yang jelas itu mudah iman kalau di kamus itu diartikan tukang nyaci. Ini kan ngaku istrinya Abu Lahab dicaci oleh Nabi. Termasuk Abu Lahab sendiri juga mengiranya Nabi itu nyaci dia, sehingga orang pers berbalik mengatakan Nabi itu mudah iman, orang yang suka nyaci, sehingga mereka ramai-ramai mencaci Nabi, mencela Nabi. Ada yang mengatakan juga sebab di antara turunnya ayat ini tak tiada Abu Lahab. Ini ceritanya Sayyidina Abdurrahman bin Zaid bahwa Abu Lahab pernah datang kepada Nabi mengatakan, "Mada u'ta in amantu bika ya Muhammad." Kalau aku iman kepada kamu dapat apa? Dikasih apa oleh Allah saya? Maka menjawab Nabi, "Kamu ikut orang Muslim, seperti halnya orang Islam yang lain, kamu akan dikasih." Maka Nabi berkata, "Mari alaihi fadl." Aku tidak punya karunia untuk mereka orang-orang yang beriman dan orang Islam. Wa syai'un tabari. Terus kamu ingin apa? Kalau apa kamu beriman kepada saya, kepada Allah, kamu ingin apa? Maka ulangnya tak berlihat tak berlihat minti, tak berlihat celaka, lihat minti. Mungkin bisa jadi diartikan tak berlihat, tak berlihat ini ya celaka, kurang ajar. Lihat minti karena ini agama cuma begini aja, kata Rasulullah. Maka ini turun ayat tabat siada abi anak rumah. Kita artikan tabat
binasalah bisa. Maknanya khosirat rusak, rusak binasa. Yada Abi Lahab, kedua tangannya Abu Lahab. Apa cuma tangannya dua yang rusak, yang dihancurkan oleh Allah dimasukkan neraka? Tidak. Tangan dua ini mewakili seluruh badannya. Tangannya masuk, ya badannya masuk. Dia ini jumlah tahu seluruh badannya Abu Lahab. Wa'ubira diistilahkan anha dari yadan itu. Bilyada ini dengan kedua tangan. Majazan karena majazi. Bukan yang sebenarnya kemudian dua tangan yang masuk neraka, tidak. Yang celaka, yang binasa, tangannya dua saja, tidak. Dibikin majaz pakai dua tangan, li'anna aktsarul af'ali, karena kebanyakan perbuatan tuzawalu diusahakan bima dengan yaden. Karena memang kebanyakan, bukan kebanyakan, banyaknya semuanya perbuatan ya dua tangan yang main, maka cukup dua tangan mewakili seluruh badan. Wahai jumlah dan jumlah ini doa adalah doa. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, ini doa. Semoga celaka itu Abu Lahab. Gitu. Wa tab, dan benar-benar binasa. Yang pertama tabat, yang kedua tabat, artinya sama, sehingga diartikan menguatkan, mengokohkan. Itu yang tabat yang kedua, benar-benar binasa. Maknanya berkhosir, semoga dia binasa, rusak. Wahai jumlah ini khobarun adalah berita. Namanya istilahnya jumlah khobariyah, yang isinya itu berita. Kalau seperti kata-kata mereka, ahlakahu, semoga menghancurkannya Allah. Maknanya semoga Allah menghancurkannya. Bukan harapan dan sungguh dia telah hancur Abu Lahab. Walamma khawafahu, dan ketika menakut-nakutinya Nabi bil-adabi, dengan siksa. Ketika Nabi menakut-nakuti Abu Lahab dengan adanya siksa yang pedih untuknya, faqala, maka Abu Lahab berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftati minhu bimali wa waladi. In kana, jika adanya apa saja yaqulu, yang dikatakan ibnu akhi, ponakanku. Ibnu anak akhi, saudara laki-laki. Ibnu akhi, jadi Abu Lahab itu saudaranya ayah Nabi Sayyid Abdullah. Maka dianggap Nabi itu ponakannya. Ibnu akhi itu ponakan. Jika memang benar yang dikatakan ibnu akhi, ponakanku, haqqan, benar, nyata, fa inni, maknanya aku sudah dinas, katanya akan disiksa Allah, dihancurkan Allah. Kalau benar, fa inni, maka sesungguhnya aftati, akan menembus minhu, dari kata-kata ponakanku tadi itu. Tak tembus bimali, dengan hartaku, wa malati, dan anakku. Tak buat tembus kekayaanku semuanya, buat tembus kata-kata Muhammad. Anakku juga tak korbanin, tidak apa-apa.
Maka turun ayat yang kedua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna tidaklah berguna, tidak cukup, itu tidak berguna. Ma'aghna tidak cukup anhu bagi Abu Lahab. Katanya hartanya mau buat tebus, anaknya buat tebus siksa Allah. Gak cukup. Siksa Allah dibeli, gak bisa. Disogok Allah, gak bisa. Malu hartanya Abu Lahab, wa makasabah, wa makasabah, dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Yani wakasbuhu waladuhu, usahanya anaknya itu nggak bisa untuk menebus siksa Allah. Kalau kita orang beriman, setiap jiwa diri dari orang beriman disediakan satu orang kafir sebagai gantinya, sebagai tebusan dia dari neraka. Kita punya jatah di neraka, dikasih satu orang kafir yang dimasukkan itu dia orang kafir, kita dibebaskan dari neraka. Ditebus oleh Allah dengan satu orang kafir. Neraka kita yang disiapkan oleh Allah ditebus oleh Allah dengan satu orang kafir. Wa'alna bima'na yuni, ma'alna, itu wa'alna, lafaz alna bima'na yuni, maknanya adalah yuni. Jadi ma'alna maknanya ma'yuni, tidak akan bisa. Ma'alna Allahu a'lam. Jadi hartanya yang diwarisi dari ayahnya Abu Lahab. Nah, anaknya siapa? Anaknya namanya Utaibah. Utaibah itu anaknya Abu Lahab. Utbah ada namanya juga. Mu'tab juga ada. Kalau Utbah sama Mu'tab keduanya putra Abu Jahal itu masuk Islam. Utaibah itu yang enggak masuk Islam. Yang masuk Islam, nah itu Utbah sama Mu'tab. Jadi Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Nah, dikasih Abu Lahab karena Allah ingin menyatakan bahwa itu Abu Lahab pasti masuk neraka. Dikasih kunyah Abu Lahab, namanya Abu Lahab itu kunyah. Abu Bakar, Abu Hurairah, yang ada abu-abunya itu namanya kunyah, atau istilahnya lakop. Diambil lakopnya Abu Lahab, aslinya namanya Abdul Uzza. Nah, memang betul-betul Abu Lahab itu jadi nas, Allah masuk neraka. Abu Lahab itu matinya karena sebab penyakit. Istilahnya orang Arab, penyakitnya namanya adasah. Adasah. Kalau adas kacang, kalau adasah penyakit. Dan itu setelah pulang dari Badar 8 malam langsung Abu Lahab mati. Di adasah itu sejenis orkah budik, gatal-gatal. Yes, memang muncul tumbuh dari badan dia sendiri sampai ujung-ujungnya adalah kematian. Itu namanya adasah. Sehingga dulu orang-orang Arab melihat Abu Lahab yang begitu banyaknya budiknya, malah
berbau gitu, meninggalkan menjauh dari Abu Lahab. Takut itu adalah penyakit menular, sehingga sampai sekarang diceritakan kuburannya Abu Lahab baunya busuk. Bukan hanya kuburannya semua, sampai mana-mana busuk. Bahkan ada sampai kampung Abu Lahab itu yang busuk sampai sekarang. Itu dinyatakan. Saya yang tak berjaya bila bin watab ada tasyidnya itu, sehingga kalau wakaf watab salah harus ada jeda wakafnya watab. Kalau yang setelahnya wama kasabut nggak ada tasyidnya banyak, termasuk saya selana mendatang nggak ada tasyidnya, wakafnya pantulannya cepat lahab. Tapi yang ada tasyidnya kalau itu mantulnya dikasih jeda watab. Saya semua kelak dia akan masuk naron ke dalam api neraka. Sifatnya api neraka adalah yang bergejolak, yang melahap-lahap. Bahasa kita api yang melahap kayu bakar. Lahap itu memang artinya bergejolak. Itu sifatnya api. Nah, api neraka data lahabin yang bergejolak. Air maksudnya talhab. Api itu bergejolak waktu dan dinyalakan. Itu waktu dinyalakan. Fahiyah api itu neraka, maka ada tempat kembalinya Abu Lahab. Takkan naik dulu. Aku mengasih dunia Lahab lipat Lahab karena menyala wajahnya Abu Lahab, mukanya Abu Lahab menyala. Jadi isra'an wa hamratan, bersinar memerah. Lihat orang yang putih banget di daerah dingin, mukanya sampai merah. Kalau kita seakan nggak pernah lihat, tapi kalau kita lihat orang yang putih banget, itu mukanya sampai merah, memerah. Itu Abu Lahab seperti itu, sehingga dijuluki Abu Lahab. Ada mengatakan begitu. Saya suka akan masuk neraka Abu Lahab. Wa'atu dan istrinya. Wa'atu itu ataf kepada saya selah. Domir yang ada di saya selah itu kan fi'il mudhari'. Domirnya domir ghaib. Dua, kembalinya kepada Abu Lahab. Wa'atu itu istilahnya ngatopnya kepada domir ghaib yang ada di saya selah. Domirnya dua, kembalinya kepada Abu Lahab. Sehingga ketika baca itu yang bagus saya sulana titiknya di situ yang pas. Ya, Lahab disambung sampai karena situ masih ngataf kepada saya selah. Abu Lahab istrinya akan masuk neraka yang bergejolak.
bil maf'uli dengan maf'ul wa sifati dan sifatnya. Setelah saya sholat ada lafaz naron sama datalahab. Yang maf'ul itu naron, datalahab itu na'at namanya, atau istilahnya sifat. Itu namanya fasol antara saya sholat sama waqa'atu, ada fasol yang rupanya maf'ul sama sifatnya. Ini boleh ya Pak, dalam susunan ilmu hadis boleh. Wahia istrinya itu siapa? Lahab Ummu Jamil. Namanya istrinya Lahab Ummu Jamil. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Uzza itu nama patung. Nah itu istrinya yang namanya Ummu Jamil itu saudara perempuannya Abu Sufyan bin Harb. Lah Ummu Jamil itu matanya picek. Picek itu buta sebelah. Matinya dia itu tercekik oleh talinya sendiri. Jadi dia kan terkenal suka mengambil kayu, cari kayu bakar, diikat, kemudian dipanggul. Biasa dipanggul di punggung gitu. Nah matinya Ummu Jamil itu tercekik oleh talinya dia sendiri dan suka ikat-ikat kayu bakar. Hammalatul hatab, hammalatun bisa, hammalatan bisa. Hammalatul hatab, la hammalatul hatabi, yaitu pembawa kayu bakar. Ini juga bisa jadi istilah. Membawa kayu bakar maknanya tukang fitnah. Kalau secara zahir iya, memang kerjanya tukang kayu, cari kayu, diikat dibawa pulang. Tapi memang tukang fitnah juga dia itu. Malah kebiasaan dulu juga dia lakukan, suka naruh apa itu duri-duri di jalan. Ada istilahnya jenis tumbuh-tumbuhan yang berduri namanya sadar, tumbuhan Arab. Itu suka dia taruh di tengah jalan yang dilewati oleh Nabi. Gasani Nabi, dia kakinya tertusuk duri. Nah, itu sebetulnya Ummu Jamil itu karena min baitil iz wa syaraf. Jadi apa namanya, keluarga baik-baik, keluarga yang mulia. Bahasanya Ais mulia, Syaraf juga mulia. Bagi yang itu bihamul haqqah, dibahasakan hammalatul haqqah, yang banyak. Apa bahasanya tadi? Yang cari kayu bakar, membawa kayu bakar, atau istilah tukang fitnah. Ini dikasih gelar yaitu hammalatul haqqah. Saking banyaknya dia itu memusuhi Nabi, bahkan sampai nggak mau dibantu orang, pengen sendiri, pengen berbuat keburukan
dari sabut, ya. Bisa dari sabut kelapa atau sabut apa, dadung bisa jadi ya, dadung tali dadung gitu ya. Kalau ini juga bisa dimasatin diartikan tali besi kawat bisa jadi. Pokoknya kablun min masa, ada tali masa bisa diartikan dadung, bisa diartikan besi. Lifa atau lifun yang dipintal, ya. Yang dilipet-lipet mana dipintal, dipintal. Waladi jumlah ini halun adalah hal min hammalatal khata, menjadi hal. Alladhi berarti yaitu sifat limro'atihi istrinya Abu Lahab, atau khobar muqaddarin khobar muqaddar, istilahnya begitu. Jadi warid bahwa istrinya Abu Lahab itu nanti di hari kiamat dia akan memanggul seikat kayu bakar api neraka. Ya. Kalau kayu bakarnya api neraka diceritakan bukan kayu, batu, manusia, jin. Jadi bahan bakarnya api neraka itu. Dan dia nanti di hari kiamat Ummu Jamil akan memanggul seikat kayu bakar api neraka. Seperti halnya dia buat di dunia itu, kebiasaan dia yang manggul kayu bakar. Turkihi bileni kosbiru. Jadi nyalahin Nabi atau ganggu Nabi, nyakiti Nabi itu dengan menaruh duri-duri di tengah jalan yang dilewati Nabi itu, dia lakukan di malam hari. Pengen nyakiti Nabi maksudnya. Yang dibuat Ummu Jamil itu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah itu ada Fabainama hiya tatidana yawmin hamilatan lil hasbuswa. Di terakhir Ummu Jamil itu pernah satu hari itu membawa seikat kayu bakar lagi duduk di atas batu istirahat. Datang malaikat kepada dia itu, ditarik itu ikatannya kayu bakar itu dari belakang oleh malaikat. Fa'alaka famakan bihamdiha, sehingga sampai menjadikan sebab Ummu Jamil itu mati. Matinya tertarik tercekik biasanya, tercekik oleh talinya dia itu, tali kayunya itu. Nah itu matinya Ummu Jamil seperti itu. Jadi oleh malaikat ditarik dari belakang, lagi duduk nyantai istirahat sampai ditarik dari belakang sehingga tercekik itu lehernya oleh ikatannya itu mati. Bisa dibayangkan kan di belakangnya kayunya banyak, ikatannya ditaruh di dada, dimasukkan dari kepala begitu, ditarik dari belakang. Ya kan mestinya dia tinggal, taruhnya di leher. Seakan dikasih beban kayunya itu dia mati. Itu matinya seperti itu. Allah ini apa namanya yang berkenaan mengenai tabat yada Abi Lahabin wata. Ini juga paman Nabi istilahnya ya, itu paman Nabi. Dan beliau sangat cinta pada Nabi dulu awalnya. Ketika Nabi mulai berdakwah bahwa
Di malam Senin itu juga Abu Lahab langsung Suhaibah dimerdekakan. Budaknya itu saking senangnya Abu Lahab dimerdekakan. Sudah begitu lagi, budaknya itu nanti suruh nyusuin Nabi. Saking gembiranya itu, sehingga ada dua kegembiraan yang dilakukan oleh Abu Lahab itu yang menjadikan dia itu dapat keringanan siksa di neraka gara-gara mengagungkan memuliakan Nabi. Budaknya dimerdekakan, diajak keliling tawaf oleh Abu Lahab. Dari situ di malam Senin itu setiap malam Senin diringankan siksa oleh Allah, sehingga menjadikan kita selaku umatnya yang selalu mengagungkan Nabi terus dapat apa? Itu orang yang tidak beriman kepada Nabi dapat, apalagi yang beriman. Maka kita berharap nanti di kelak dialognya mendapat syafaat dari Nabi. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Dan ini yang terakhir mimazade itu dari sabut yang dipintal apa? Dipintal. Itu dadung. Dadung, maksudnya dadung yang ditarik, namanya pintal. Itu kan dadung kan dari sabung kan. Dadung yang dipintal, yang di pelintir, pintal. Terus tadi yang Abu Lahab membebaskan budak itu keliling tawaf. Ya, tawaf ya, maksudnya tawaf. Abu Lahab itu pas lahirnya Nabi langsung dibawa diajak tawaf. Itu Abu Lahabnya yang ngelilingi kan, yang bawa. Jadi kalau sekarang ada orang Nasrani termasuk keliling tawaf itu gimana tuh? Gimana tawafnya? Ya di. Kalau ada di Nasrani tawaf. Iya. Itu mainnya sebelum Nabi dakwah, sebelum Nabi jadi Nabi. Sebatas itu berarti. Sebatas itu berarti. Amradul berhalap tuh masih di dalam apa? Belum ada larangan orang kafir. Tawaf nggak boleh, itu nggak telanjang nggak boleh, nggak ada. Tawafnya itu tidak telanjang kan? Maknanya nggak pakai tutup aurat. Ya, ini. Oke. Itu kayak karena tadi kan dibilang. Sama kan? Terjemahnya sama kan? Ya, ada nama. Cuman kan kadang-kadang ada bahasa yang kurang mengerti. Oke, makasih Dan. Jauh sih profesor dan